Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran etika profesi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pedoman prosedur aturan kerja dan profesi dalam industri jasa keuangan. Nah, untuk materi pertama yaitu pedoman kerja. Nah, apa sih itu pedoman kerja? Nah, pedoman kerja sendiri yaitu suatu tata cara atau tahapan yang dibakukan atau diwajibkan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Jadi, pedoman kerja juga dapat diartikan sebagai suatu standar tertulis yang digunakan untuk mendorong atau menggerakkan suatu kelompok guna mencapai tujuan organisasi. Nah, teman-teman, pedoman kerja ini juga ada tata cara penggunaannya. Nah, tata caranya ada pada saat mengadakan penilaian tentang hasil pekerjaan yang sudah dilakukan dengan baik atau belum. Kedua, sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Yang ketiga, ketika terjadi revisi, jika ada perubahan langkah kerja yang dapat mengaruhi lingkungan kerja. Selanjutnya, itu ada manfaat adanya pedoman kerja. Manfaat pertama yaitu untuk alat perencanaan kerja dan pengembangannya di kemudian hari. Yang kedua, alat untuk mengadakan klasifikasi, uraian, dan analisis jabatan. Yang ketiga, alat untuk menghemat waktu bagi pimpinan untuk mengetahui seluruh proses kerja. Yang keempat, yaitu alat untuk mempersiapkan mekanisme prosedur. Terus yang kelima, bagi pegawai baru, ini menjadi pedoman kerja dan sarana pendidikan. Terus yang keenam, ada alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja. Terus yang terakhir ada alat untuk mengadakan pembagian kerja dan mengatur frekuensi kerja yang tepat. Tahu nggak sih kalian, pedoman kerja ini juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah untuk melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. Terus tujuan kedua, menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi atau penjiplakan, dan inefisiensi. Terus yang tujuan ketiga, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang keempat, mengarahkan pegawai untuk disiplin dan bekerja. Terus yang kelima, menegaskan peran serta fungsi tiap posisi dalam organisasi. Terus yang terakhir, ada menjelaskan alur tugas, tanggung jawab, dan wewenang karyawan. Untuk materi selanjutnya itu ada prosedur kerja. Nah, apa sih itu prosedur kerja? Prosedur kerja yaitu tahapan dalam tata cara bagaimana mengelola suatu pekerjaan atau bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan. Dengan adanya prosedur kerja, pelaksanaan fungsi manajemen dan kebijaksanaan kepemimpinan menjadi lebih terarah, terkoordinir, dan terkontrol dengan baik. Prosedur kerja juga memiliki beberapa manfaat. Untuk manfaat pertama, yaitu menyelesaikan pekerjaan yang terbengkalai. Yang kedua, tujuan pekerjaan dapat tercapai secara efektif. Yang ketiga, dapat dilaksanakan standarisasi dan pengendalian kerja dengan setepat-tepatnya. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai pedoman kerja.
Terus yang kelima, mempermudah para pegawai dalam menjalankan tugas. Terus yang keenam, tugas-tugas dapat dilaksanakan secara teratur dan tepat waktu. Materi selanjutnya yaitu tentang aturan kerja. Nah, apa sih aturan kerja itu? Aturan kerja adalah suatu aturan tertulis yang dibuat oleh perusahaan, dan di dalamnya terdapat hal-hal umum mengenai perilaku di dalam bekerja. Nah, aturan kerja ini diberlakukan kepada semua orang yang terlibat dalam sebuah industri tanpa kecuali. Aturan kerja biasanya mengatur tentang yang pertama, waktu dan kehadiran kerja. Terus yang kedua, mengatur kewajiban pokok pegawai. Terus yang ketiga, mengatur pakaian seragam kerja. Terus yang keempat, keselamatan dan kesehatan kerja. Materi selanjutnya adalah profesi dalam industri jasa keuangan. Untuk profesi yang pertama yaitu akuntan. Nah, akuntan ini merupakan suatu gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana karena telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi dan telah menempuh pendidikan profesi akuntansi. Secara garis besar, akuntan terdiri sebagai berikut. Yang pertama ada akuntan pendidikan. Akuntan pendidikan merupakan profesi akuntan yang bertugas dalam bidang pendidikan akuntansi. Nah, tugasnya antara lain yang pertama, melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu akuntansi. Terus yang kedua, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Terus yang ketiga, mengajar akuntansi di berbagai lembaga pendidikan. Nah, contoh dari akuntan pendidikan ini seperti guru akuntansi dan dosen akuntansi. Yang kedua ada akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah. Nah, yang membutuhkan jasa akuntan pemerintah yaitu Direktorat Akuntan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Yang ketiga, ada akuntan internal. Nah, akuntan internal ini bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Disebut juga akuntan perusahaan swasta. Tugasnya yaitu yang pertama, menangani masalah perpajakan perusahaan dan pemeriksaan intern. Terus yang kedua, menyusun sistem akuntansi. Terus yang ketiga, membuat laporan-laporan keuangan untuk pihak eksternal dan internal. Yang keempat adalah akuntan publik. Nah, akuntan publik ini merupakan akuntan independen yang memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkan dengan imbalan tertentu. Nah, akuntansi publik ini tidak terikat dengan pihak pemerintah maupun swasta. Nah, tugasnya sendiri antara lain yang pertama memberi nasihat yang berkaitan dengan masalah ekonomi perusahaan, misalnya membuat budget dan feasibility untuk memperoleh kredit. Yang kedua, pihak pemeriksa dan penyusunan sistem akuntansi, misalnya terhadap jasa perpajakan. Terus yang ketiga, memberikan jasa konsultan manajemen. Untuk profesi selanjutnya yaitu profesi penilai atau appraisal. Nah, profesi ini sebagai pelayanan jasa penilaian terhadap aset yang dimiliki, baik itu pemerintah ataupun pihak swasta. Agar para konsumen tidak tertipu, diperlukan jasa dari appraisal. Nah, profesi ini tentu memiliki potensi yang luar biasa karena banyak yang membutuhkan serta dengan bayaran yang tinggi. Saat ini, pemerintah sudah mewajibkan agar perusahaan yang dikelola oleh pihak pemerintah maupun swasta mewajibkan membuat pelaporan terhadap aset yang dimiliki melalui penilaian dari appraisal yang bersertifikat. Untuk profesi selanjutnya yaitu auditor. Nah, auditor merupakan orang atau badan yang ditunjuk melakukan audit,
terhadap sebuah perusahaan dengan tujuan agar manajemen telah mengikuti kaedah-kaedah standar yang ada dalam aktivitas bisnis agar efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, auditor ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu auditor internal dan auditor eksternal. Pada garis besarnya, tugas dari keduanya sama saja, yaitu melakukan pengawasan, pengecekan, dan pengauditan dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan ekonomis, serta sudah diikutnya prosedur standar atau kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Nah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung materi. Nah, pada pemaparan materi tadi kita dapat tarik kesimpulan, yaitu pedoman kerja, yaitu suatu tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Nah, prosedur kerja yaitu tahapan dalam tata kerja bagaimana mengelola suatu perusahaan, dan aturan kerja adalah suatu aturan tertulis yang dibuat oleh perusahaan. Di dalamnya terdapat hal-hal umum mengenai perilaku di dalam bekerja. Nah, dan profesi yang ada di industri jasa keuangan itu terdiri dari akuntan, seperti akuntan pendidik, pemerintah, internal, dan publik, terus ada penilai dan auditor. Cukup sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.